Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab kali ini adalah menentukan kuartil dari data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran letak data. Untuk sub materi yang pertama yaitu kuartil. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan kuartil pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukan kuartil pada data berkelompok. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa data berkelompok itu adalah data yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Nah, kuartil dari data berkelompok itu adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, sama halnya seperti data tunggal. Pada data berkelompok juga terdapat kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Sebelum ditentukan nilai dari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya, terlebih dahulu harus kita ketahui dahulu letak kelas kuartil pada data berkelompok tersebut. Nah, adapun rumus untuk menentukan letak dari kuartil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, untuk Q1 itu terletak pada data ke-1 per 4N. Kemudian untuk Q2 itu terletak pada data ke-1 per 2N. Dan untuk Q3 itu terletak pada data ke-3 per 4N. Nah, di mana Q1 ini merupakan kuartil bawah, kemudian Q2 adalah kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Sedangkan untuk N di sini adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya. Nah, setelah didapat letak kelas kuartilnya, maka tinggal kita tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk nilai Q1 itu dirumuskan dengan Q1 sama dengan TB ditambah 1 per 4N dikurang FK per F Q1 dikali dengan P. Kemudian untuk nilai Q2 itu dirumuskan dengan Q2 sama dengan TB ditambah 1 per 2N dikurang FK per F Q2 dikali P. Dan untuk nilai Q3 itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan TB sama dengan 3 per 4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, di mana TB di sini merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian N di sini adalah jumlah frekuensi. Kemudian FK di sini adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Sedangkan untuk FQI ini adalah frekuensi kelas kuartil ke I dan P adalah panjang kelas. Nah, contoh soal kali ini akan kita bahas kembali bagaimana cara menentukan kuartil dari data berkelompok yang disajikan dalam bentuk diagram histogram. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, berikut ini diberikan histogram data umur sejumlah pengunjung di suatu mall. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan histogram ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, diketahui data ini disajikan dalam bentuk histogram di samping. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai dari kuartilnya, maka kita nyatakan histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana diagram histogramnya ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya. Maka akan kita buat terlebih dahulu interval untuk masing-masing kelasnya. Sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1. Sementara interval kelas lainnya itu akan menyesuaikan. Nah, berdasarkan histogram ini, maka untuk batangan ke-1 di sini mempunyai nilai tengah 18. Maka nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 18. Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1 itu sama dengan 18, maka 2 dikali 18 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 18 adalah 36. Maka didapat 36 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan di sini bahwa selisih nilai tengah untuk setiap batangannya adalah 5. Maka panjang kelas intervalnya adalah P sama dengan 5. Nah, di mana panjang kelas itu dapat dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Sehingga didapat tepi atas dikurang tepi bawah itu sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1. Sehingga didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atasnya tadi adalah 36 dikurang batas bawah, maka didapat 36 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah 36 dikurang 2 batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, selanjutnya berdasarkan persamaan ini, maka didapat bahwa 2 kali batas bawah itu sama dengan 32. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya sama dengan 16. Nah, karena tadi batas atasnya di sini adalah 36 dikurang batas bawah, maka batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang 16. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 20. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa batas bawah interval kelas ke-1 adalah 16, kemudian batas atas interval kelas ke-1 adalah 20, dan panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa banyaknya batangan pada histogram ini adalah 7. Maka banyak kelas di sini ada 7 kelas interval. Nah, untuk interval kelas ke-1, batas bawahnya adalah 16 dan batas atasnya adalah 20. Maka interval kelas ke-1 adalah 16 sampai dengan 20. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas ke-1 ini adalah 2.
Berikutnya interval kelas kedua. Batas bawahnya adalah 21. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 25. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas kedua adalah 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga. Batas bawahnya adalah 26. Dengan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya adalah 30. Sehingga interval kelas ketiga adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di mana banyaknya frekuensi interval kelas ketiga ini adalah 9. Berikutnya untuk interval kelas keempat. Batas bawahnya adalah 31. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 33. Sehingga didapat interval kelas keempatnya adalah 31 sampai dengan 35. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keempat ini adalah 14. Berikutnya untuk interval kelas kelima. Batas bawahnya adalah 36. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga didapat interval kelas kelima adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas kelima ini adalah 16. Berikutnya untuk interval kelas keenam. Batas bawahnya adalah 41. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga didapat interval kelas keenam adalah 41 sampai dengan 45. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keenam ini adalah 4. Nah, terakhir untuk interval kelas ketujuh. Batas bawahnya adalah 46. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ketujuhnya adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di mana banyaknya frekuensi kelas ketujuh ini adalah 1. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari data umur pengunjung mall berdasarkan histogram di samping. Nah, setelah terbentuk tabel distribusi frekuensinya, maka tinggal kita cari nilai kuartilnya. Sebelum kita menentukan nilai kuartilnya, maka kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya untuk mengetahui letak data dari setiap interval kelasnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 2, maka frekuensi kumulatif dari interval kelas ke-1 ini adalah 2. Sehingga interval kelas ke-1 ini terletak pada data ke-1 sampai dengan data ke-2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 4. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada data ketiga sampai dengan data ke-6. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Sehingga interval kelas ketiga ini terletak pada data ke-7 sampai dengan data ke-15. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 14. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 15 ditambah 14. Hasilnya adalah 29. Sehingga interval kelas keempat ini terletak pada data ke-16 sampai dengan data ke-29. Nah, berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 16. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 29 ditambah 16. Hasilnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima ini terletak pada data ke-30 sampai dengan data ke-45. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 4. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 45 ditambah 4. Hasilnya adalah 49.
Sehingga interval kelas ke-6 terletak pada data ke-46 sampai dengan data ke-49. Terakhir, untuk interval kelas ke-7 dengan frekuensi 1, maka frekuensi kumulatifnya adalah 49 ditambah 1. Hasilnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-7 ini terletak pada data ke-50. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah frekuensinya adalah N sama dengan 50. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi kumulatifnya, maka tinggal kita cari nilai kuartilnya. Nah, pertama akan kita cari nilai dari kuartil bawahnya atau nilai Q1. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan letak kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke 1/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 50, maka Q1 sama dengan data ke 1/4 dikali 50. Nah, hasil dari 1/4 dikali 50 adalah 12,5. Maka Q1 itu terletak pada data ke 12,5. Nah, data ke 12,5 ini terletak pada interval kelas ketiga, yaitu 26 sampai dengan 30. Sehingga Q1 terletak pada interval 26 sampai dengan 30. Nah, interval 26 sampai dengan 30 ini mempunyai batas bawah 26. Maka tepi bawahnya adalah tepi bawah sama dengan batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Yaitu 26 kita kurangkan dengan 0,5 itu hasilnya sama dengan 25,5. Sehingga didapat nilai TB itu sama dengan 25,5. Nah, berikutnya untuk FK, yaitu frekuensi kumulatif kelas kuartil ke-1 adalah FK sama dengan 6. Kemudian untuk FQ1, yaitu frekuensi kelas kuartil ke-1 adalah FQ1 sama dengan 9. Berikutnya untuk nilai N, ini sama dengan 50. Dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, maka angka selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartil bawahnya, yaitu Q1. Dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB yaitu 25,5 ditambah dengan 1/4 N yaitu 1/4 dikali 50 dikurang dengan FK yaitu dikurang 6 per FQ1 yaitu per 9. Kemudian dikali P yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1/4 dikali 50 ini adalah 12,5. Kemudian 12,5 dikurang dengan 6, itu hasilnya adalah 6,5. Selanjutnya 6,5 dikali 5 hasilnya adalah 32,5. Kemudian per 9. Sehingga didapat Q1 sama dengan 25,5 ditambah 32,5 per 9. Nah, hasil dari 32,5 dibagi 9 adalah 3,61. Sehingga didapat Q1 sama dengan 25,5 ditambah 3,61. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 29,11. Jadi didapat nilai dari kuartil bawah dari data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah Q1 sama dengan 29,11. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai kuartil tengahnya atau Q2. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan letak dari kuartil tengahnya
dengan menggunakan rumus. Q2 sama dengan data ke 1/2N. Nah, karena nilai N-nya sama dengan 50, maka Q2 itu sama dengan data ke 1/2 dikali 50. Nah, hasil dari 1/2 dikali 50 adalah 25. Maka Q2 itu berada pada data ke-25. Nah, data ke-25 terletak pada interval kelas keempat, yaitu 31 sampai dengan 35. Sehingga Q2 itu terletak pada interval 31 sampai dengan 35. Nah, interval 31 sampai dengan 35 itu mempunyai batas bawah 31. Maka tepi bawahnya adalah tepi bawah sama dengan batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Yaitu 31 dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Sehingga didapat TB sama dengan 30,5. Nah, berikutnya untuk FK, yaitu frekuensi kumulatif kelas kuartil kedua adalah FK sama dengan 15. Kemudian untuk FQ2, yaitu frekuensi kelas kuartil kedua, yaitu FQ2 sama dengan 14. Kemudian nilai N di sini sama dengan 50 dan nilai P sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka tinggal kita cari kuartil tengahnya atau nilai Q2 dengan menggunakan rumus Q2 sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FQ2, kemudian dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka didapat Q2 sama dengan TB, yaitu 30,5, ditambah dengan 1/2N, yaitu 1/2 dikali 50, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 15, per FQ2, yaitu per 14. Kemudian dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1/2 dikali 50 ini adalah 25. Kemudian 25 dikurang 15 hasilnya adalah 10. Selanjutnya 10 dikali 5 hasilnya adalah 50. Kemudian per 14. Sehingga didapat Q2 sama dengan 30,5 ditambah 50 per 14. Nah, hasil dari 50 dibagi 14 adalah 3,57. Sehingga didapat Q2 sama dengan 30,5 ditambah 3,57. Hasilnya adalah Q2 sama dengan 34,07. Jadi didapat nilai kuartil tengah dari data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah Q2 sama dengan 34,07. Nah, terakhir yang ketiga akan kita cari nilai kuartil atasnya, yaitu Q3. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini masih sama, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tentukan letak dari kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke 3/4N. Nah, karena nilai N-nya di sini adalah 50, maka Q3 itu sama dengan data ke 3/4 dikali 50. Nah, hasil dari 3/4 dikali 50 adalah 37,5. Maka Q3 itu terletak pada data ke 37,5. Nah, data ke 37,5 itu terletak pada interval kelas kelima, yaitu 36 sampai dengan 40. Sehingga Q3-nya ini terletak pada interval 36 sampai dengan 40. Nah, interval 36 sampai dengan 40 itu mempunyai batas bawah 36. Maka tepi bawahnya adalah TB sama dengan batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 36 dikurang 0,5 hasilnya sama dengan 35,5.
Sehingga didapat TB sama dengan 35,5. Nah, berikutnya untuk nilai FK, yaitu frekuensi kumulatif interval kelas kuartil ketiga adalah FK sama dengan 29. Kemudian untuk FQ3, yaitu frekuensi interval kelas kuartil ketiga adalah FQ3 sama dengan 16, kemudian nilai N sama dengan 50, dan nilai P sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai Q3-nya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB yaitu 35,5 ditambah dengan 3/4 N yaitu 3/4 dikali 50 dikurang dengan FK yaitu dikurang 29. Kemudian per FQ3 yaitu per 16 dikali P yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 3/4 dikali 50 ini adalah 37,5. Kemudian 37,5 dikurang 29, itu hasilnya adalah 8,5. Selanjutnya, 8,5 dikali 5 hasilnya adalah 42,5. Kemudian per 16. Sehingga didapat Q3 sama dengan 35,5 ditambah 42,5 per 16. Nah, hasil dari 42,5 dibagi 16 ini adalah 2,66. Sehingga didapat Q3 sama dengan 35,5 ditambah 2,66. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 38,16. Jadi didapat nilai dari kuartil atas data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah Q3 sama dengan 38,16. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga yaitu ukuran letak data. Untuk sub materi menentukan kuartil dari data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.